Pernah nggak sih kalian ngerasa terjebak di siklus yang super menyebalkan? Pengennya produktif kayak orang-orang, tapi kenyataannya malah rebahan berjam-jam scrolling media sosial. Mau lepas dari HP tuh rasanya susah banget. Alhasil, otak jadi lemot, emosi gampang terpancing, dan jangankan buat kerja, buat fokus mikir hal-hal yang sepele aja, rasanya tuh susah banget. Ada yang lagi ngerasa begini juga nggak sekarang? Coba jujur, berapa jam screen time HP kalian hari ini? Anyway, hello everyone, Kelvin here. Di video kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng. Pertama, kamu harus paham dulu kenapa sih tubuh kita bisa semalas itu. Menariknya, ini seringkali bukan karena kamu kurang motivasi atau emang dasarnya pemalas loh. Di sini aku mau share 5 kebiasaan yang pelan-pelan bisa bikin balikin energi kamu yang hilang. Nah, kalau kamu udah mempraktikkan hal ini, kamu bakal ngerasain sendiri sebuah life hack yang asyik deh. Kamu bisa tetap punya waktu buat malas-malasan, tapi hidup kamu tetap produktif dan menghasilkan alias kaya. Kedengarannya terlalu muluk gak kira-kira ya? Makanya, tonton sampai habis ya. Pernah gak kamu udah semangat banget bikin target baru? Udah nulis to-do list rapi-rapi, udah nonton video motivasi yang bikin membara, tapi pas mau mulai, badan rasanya tuh kayak digelayutin beban 100 kg. Berat banget. Niatnya mau gerak sekarang, tapi batin malah kayak ngomong, nanti aja deh, 5 menit lagi. Ujung-ujungnya apa? Nunda lagi sampai besok, dan besok lagi kan? Khas banget nggak? Nah, tahu nggak kalau fenomena ini itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Dr. Andre Haberman, seorang profesor neuroscience dari Stanford, sering banget ngebahas soal ini. Kata beliau, rasa malas itu seringkali bukan karena mental kita yang lemah atau kurang niat. Masalah utamanya ada di fisik tubuh kita ini yang lagi delay sinyalnya. Biar gampang, bayangin nih, tubuh kita ini kayak smartphone, kayak handphone. Harusnya kan jamnya otomatis terupdate ya lewat internet ya. Tapi karena sinyalnya ini lagi lemot parah, jamnya ngaco dan telat 1 jam. Efeknya apa? Semua alarm di HP kita itu jadinya di waktu yang salah. Kondisi ini sama persis kayak tubuh kita. Kamu malah ngantuk berat pas jamnya harus fokus kerja. Tapi pas malam waktunya tidur, mata malah seger buger. Pas jam 10 pagi yang harusnya lagi semangat-semangatnya nih ya, otak kamu malah ngerasa lemot parah. Nah, jam biologis alami inilah yang disebut sebagai ritme sirkadian. Dialah yang ngatur kapan tubuh kita harus gaspol dan kapan juga harus istirahat. Tapi sadar nggak sih, gaya hidup kita belakangan ini justru yang merusak jam alami itu. Sering begadang, langsung buka HP pas baru melek, jam makan berantakan, sampai nekat minum kopi di tengah malam. Efeknya apa? Efeknya tuh tubuh kita bingung banget. Rasanya kayak kena jet lag ya, yang cukup parah padahal nggak pernah naik pesawat. Pas pertama kali aku tahu teori ini, jujur aku juga shock ya. Ternyata rasa malas itu bukan musuh yang harus diperangi loh, melainkan sinyal dari tubuh yang lagi teriak, sistem kita lagi kacau nih waktunya. Kabar baiknya, kita bisa banget ngeriset ulang jam tubuh ini biar energi kita balik normal, tanpa perlu maksa diri buat sok semangat tiap hari. Sampai poin ini, kira-kira konsepnya sudah masuk akal belum? Jadi, bukan salah motivasinya ya, tapi sinyal tubuh kamu yang emang lagi error. Yuk sekarang kita bahas gimana cara ngeriset sistem itu lewat 5 kebiasaan kecil yang gampang banget. Kamu bahkan bisa langsung cobain mulai besok pagi. Kebiasaan yang pertama, bangun di jam yang sama setiap hari. Ingat ya,
ini bukan cuma soal melatih disiplin biar kayak tentara, tidak, tapi ini soal sinkronisasi sinyal otak. Menurut Dr. Haberman, waktu bangun tidur itu adalah tombol power paling kuat buat nyalain ulang jam biologis kamu. Kalau jam bangunmu acak-acakan, hari ini jam 5 subuh, besok jam 9 siang, otak kita tuh bakal pusing, dia bakal bingung. Ini sebenarnya udah pagi beneran atau masih malam sih? Akibatnya, energi kamu bakal naik di jam yang salah dan fokus kamu jadi delay. Dulu pas zaman kuliah, aku juga sekacau itu. Ini jujur deh, bangun tidur benar-benar tergantung ada kelas atau tidak di pagi harinya, atau tergantung semalam habis nongkrong sampai jam berapa sama teman-teman nih. Awalnya aku mikir, santai aja kali ya, yang penting tugas kelar, selesai. Tapi lama-lama, aku ngerasa energiku itu makin hari makin habis, dan ini cukup parah. Nah, begitu aku putusin buat konsisten bangun di jam yang sama, idealnya di waktu subuh misal, badan tuh kayak otomatis hafal ritmenya, karena udah jadi kebiasaan. Bahkan sekarang, sering banget aku udah kebangun sendiri beberapa menit sebelum alarm HP-ku itu bunyi, badannya udah sinkron. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Biasanya bangun jam berapa kalau lagi hari libur? Tulis di kolom komentar ya, sharing aja seberapa acak jam tidur kalian. Kebiasaan yang kedua, cari sinar matahari pagi minimal 10 menit. Anggap aja ini sebagai kafein alami gratisan yang nggak perlu kamu beli di coffee shop. Sinar matahari pagi itu sinyal terkuat buat otak kita loh. Begitu sinyal cahayanya masuk ke mata, hormon kortisol atau hormon yang bikin kita waspada bakal naik di waktu yang tepat. Efeknya, kamu bisa langsung fokus tanpa harus ketergantungan sama kopi dulu loh. Bonusnya lagi, ini bakal memicu hormon melatonin atau hormon tidur keluar tepat waktu pas malam nanti. Jadi tidurmu bakal jauh lebih nyenyak. Dulu aku sama kayak kebanyakan orang, melek mata langsung nyari HP, balas chat, scrolling media sosial, tapi hasilnya mata baru bangun udah capek duluan. Dan sekarang ritual pagiku itu aku ubah. Begitu bangun, aku buka tirai kamar, melihat ke arah langit luar sambil minum air putih. Efeknya aneh, tapi ini nyata. Badanku rasanya lebih cepat on, bahkan sebelum menyentuh kopi pertama di pagi hari. Kalau kamu ngerasa poin ini relate banget sama kebiasaan burukmu sekarang, coba deh ceritain di kolom komentar ya, kita saling berbagi cerita nih. Kebiasaan yang ketiga, makan di jam yang teratur. Tahu nggak sih kalau waktu makan itu juga ngatur jam biologis organ dalam kita, terutama hati dan sistem pencernaan. Kalau jadwal makanmu berantakan, sinyal energi tubuhmu juga ikutan error loh. Tubuh jadi bingung. Ini waktunya bakar kalori atau waktunya nyimpen lemak ya. Tapi kalau jam makanmu stabil, energi yang dihasilkan bakal jauh lebih konsisten. Gula darah nggak naik turun secara drastis, dan otak bisa diajak mikir fokus lebih lama. Aku dulu sering banget nge-skip sarapan gara-gara buru banget ngejar meeting, kuliah, jam kelas. Efek sampingnya, tiap jam 4 sore bawaannya pengen banget ngemil yang manis-manis. Begitu jadwal makan aku bikin lebih teratur, nggak perlu menu yang ribet-ribet kok. Ternyata keinginan buat ngemil sore-sore langsung hilang dan energiku nggak gampang drop. Ternyata selama ini aku lemes bukan karena jarang mengkonsumsi gula, tapi karena tubuhku bingung kapan waktunya isi bensin. Ya, analoginya begitulah. Siapa di sini yang sering banget nge-skip sarapan, tapi kalau sore hari kalap nyari cemilan? Hayo ngaku. Kebiasaan yang keempat, lakukan micro move atau gerakan kecil. Berdasarkan riset dari Harvard dan Stanford, duduk terlalu lama di depan layar itu bisa nurunin sirkulasi darah ke otak kita secara drastis. Makanya,
Meluangkan waktu buat gerak dikit tiap 1 atau 2 jam sekali itu penting banget buat ngaktifin hormon dopamin, si hormon fokus dan motivasi. Jadi, kamu nggak harus langsung olahraga berat atau nge-gym ya. Ini cuma soal bikin tubuh tetap aktif bergerak sepanjang hari. Dulu aku bangga banget kalau bisa duduk depan laptop ya, itu 6 jam non-stop. Mikirnya itu produktif banget loh ini tandanya. Tapi kenyataannya, makin lama otak kita makin ngeblank. Sekarang, tiap 1 atau 2 jam sekali aku pasti berdiri. Entah cuma buat jalan ngambil air minum, atau sekedar stretching ringan 2 menit. Efeknya instan banget. Ide-ide segar justru lebih cepat muncul pas kita lagi bergerak. Jadi, fokus itu bukan soal seberapa lama kamu maksain duduk, tapi seberapa sering kamu ngasih ruang buat tubuhmu untuk refresh. Kebiasaan yang kelima, matikan HP 1 jam sebelum tidur. Ini tantangan terberat untuk generasi kita ya. Tapi efeknya, percaya, ini paling magis. Cahaya biru dari layar HP kita itu jahat banget sifatnya buat hormon melatonin, hormon tidur. Kalau kamu masih nekat scrolling TikTok atau Reels pas udah di kasur di jam malam, otak kamu bakal terus dipaksa mikir dan gak bakal dapet sinyal kalau ini udah waktunya istirahat. Tapi kalau kamu berani ngejauhin layar HP 1 jam sebelum tidur, hormon tidurmu bakal naik secara alami. Napas jadi lebih tenang, detak jantung lebih stabil, dan otak dibersihin dari sisa-sisa stres seharian. Please, jangan didebat dengan, "Kak, meskipun scroll-scroll kan tetap bisa ketiduran ya?" Poinnya bukan itu ya. Serius deh, poinnya bukan itu. Coba deh, seberapa nyenyak kamu bisa tertidur. Bukannya yang sering terjadi, justru kamu susah tidur ya. Dulu aku juga sering tamengnya nyari me time dengan cara main HP sebelum tidur. Padahal itu bukan relax, malah bikin otak makin rame dan kepikiran. Sekarang aku ganti kebiasaannya. Matiin lampu kamar, nyalain lampu baca yang redup, terus baca buku fisik atau sekedar diam santai tanpa distraksi gadget. Biasanya nggak sampai 15 menit udah ngantuk secara alami, dan besok paginya pas udah bangun, kepala rasanya jadi jernih banget, nggak ada lagi tuh rasanya pusing atau mager. Gimana? Siap nggak buat nyobain tantangan no gadget 1 jam sebelum tidur malam ini? Harus berani ya, coba tantang dirimu sendiri. Nah, kalau semua 5 kebiasaan kecil tadi udah mulai menyatu, kamu bakal ngerasain perubahan yang beda banget di hidupmu. Kamu bakal tetap punya momen buat malas-malasan, tapi kamu nggak bakal ngerasa terjebak atau bersalah kayak dulu. Kenapa? Karena sekarang tubuhmu udah saling sinkron. Energimu muncul di waktu yang pas. Fokus datang secara alami, dan kamu bisa kerja tanpa perlu tersiksa maksain diri. Kamu bisa santai, tapi hidupmu tetap produktif dan menghasilkan. Disinilah kamu bakal paham arti sebenarnya dari kalimat malas tapi kaya. Kaya di sini bukan cuma soal isi rekening ya, oke? Kaya di sini bukan cuma soal rekening, tapi kaya akan waktu, kaya energi, dan kaya akan ketenangan pikiran. Karena kamu udah tahu cara mengendalikan sistem tubuhmu sendiri. Sekarang, bukan kamu lagi yang dikejar-kejar waktu, tapi waktu yang berjalan beriringan sama kamu. Oke, kalau kamu tertarik dan mau lanjut dengerin dan nontonin perspektif lain yang bisa bikin kamu naik level, ya setidaknya wawasanmu jadi lebih luas kali ya. Langsung aja klik di video yang muncul di akhir layar video ini. Di situ kita bakal bahas banyak hal. Oke, see you. Thanks for listening. Don't forget, subscribe, like, comment, share, and see you in the next video.